orang itu tidak sedikit, ya, sekitar 250.000. 1/4 juta yang meninggal. Kalau kita ngumpul di satu lapangan 250.000, itu mungkin satu lapangan bola, ya, itu stadion Senayan itu, Istora Senayan itu cuma muat 120.000. Ini 250.000. Tuh, mayat-mayat masih bergelimpangan di masjid suasananya. Ada bangunan yang tenggelam. Saya lihat ruko sekitar 5 lantai itu tenggelam, tinggal 1 lantai di atas permukaan. Tuh perahu-perahu terbang ke darat. Ini relawan-relawan yang kecapean. Nah, kira-kira kalau kita menghadapi seperti itu, ya, atau kalau kita yakin bahwa kematian itu datang dengan berbagai macam cara, ya, apa yang menjadi planning hidup kita yang paling besar? Kira-kira apa? Yang paling panjang dan paling besar? Hidup setelah mati. Kita akan berpikir hidup nanti, bukan hidup sekarang. Karena hidup sekarang ini, ya mau gak mau akan selesai. Apakah selesainya di atas kasur, disaksikan oleh sanak famili kita sedang mengalami sakaratul maut, atau seperti tadi tabrakan, orang gak tahu, tiba-tiba kita kecelakaan, tiba-tiba dapat berita sudah ada di rumah sakit, dilihat KTP ternyata Fulan bin Fulan kerja di KPC, ya kan, pegawai KPC. Atau tiba-tiba musibah datang, bisa saja. Afamina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Allah katakan, apakah merasa aman satu penduduk kampung itu kalau tiba-tiba azab kami datang dalam keadaan mereka sedang tidur. Seperti di Jogja, gempa itu sedang tidur, mau masuk subuh, masih nyenyak tidur kan? Tidur yang paling nyenyak itu mau masuk subuh. Atau afamina ahlul qura ayatahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman satu negeri itu dari ancaman kami, azab kami yang datang ketika mereka sedang waktu duha, seperti di tsunami di Aceh, waktu duha jam 9 pagi. Atau jam 8, jam 9 orang lagi bermain di pantai. Di Pantai Lokna itu penuh para wisatawan. Makanya banyak yang telanjang kan? Banyak yang telanjang mainnya. Atau sedang di hotel. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang akan merugi. Nah, tsunami itu, gempa Jogja, saya datang sana, saya tanya pada masyarakat, bagi yang sholat subuh bangun, biasa bangun sebelum subuh, selamat mereka. Rata-rata selamat. Bagi yang biasa bangun sebelum subuh, tahajud, terus dia ke masjid, selamat rata-rata. Tapi bagi yang biasa bangun jam 6, tenggelam sama rumahnya. Begitu juga di Aceh itu, bagi yang biasa beraktivitas kebaikan, berdakwah atau menyantuni orang, bersilaturahmi, selamat. Tapi biasa yang main-main, ini hari Minggu, wah saya akan gunakan waktu saya untuk bergembira ria, bahkan berkemungkar-mungkar, mereka itulah yang telanjang-telanjang itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, Ramadan ini syahrul taqwa, bulan takwa. Takwa itu salah satu kriteria orang bertakwa itu punya long term planning, panjang planningnya. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah mati harus kita pikir. Sebelum mati mah nggak perlu dipikir-pikir, Pak. Cleaning service hidup dengan bahagia dengan anak istrinya. Tukang masak, kuki, hidup bahagia dengan anak istrinya. Presiden belum tentu bahagia dengan anak istrinya. Ya, para direksi bahagia dengan anak istrinya.
Tapi ketika menghadapi mati, mereka akan sama di hadapan malakul maut. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kenapa kita tidak bersiap-siap menyambutnya? Kalau ada tamu kita datang dari kampung, keluarga kita, ibu kita, pasti datangnya jam sekian-sekian. Kita akan tunggu dia di airport, ya kan? Pasti kita tunggu dia. Oleh karena itu, karena kita tahu dia akan datang, pasti kita siap menyambut. Di rumah kita sudah siapkan makanan, minuman, kendaraan sudah kita siapkan. Jangan orang tua kita, apalagi sudah 1 tahun, 2 tahun tidak pernah ketemu. Tapi bagi orang yang tidak beradab, tidak kenal orang tua, apa kata? Ngerepotin aja. Kita lagi sibuk-sibuk, dia datang. Kita lagi asik-asik bekerja, dia datang. Sekarang saya mau tanya jamaah nih, sudah siap mati belum? Hah? Coba yang siap mati tunjuk tangan. Caranya terserah Allah lah. Mau kayak apa kan? Yang siap mati. Saya perlu orang yang siap mati. Yang gak siap mati mah juga akan mati, gak perlu diurus. Kok gak ada yang tunjuk tangan? Ketahuan bandel semua nih. Waktu mudanya nakal semua ini. Ketahuan. Biasanya orang yang siap itu orang yang tidak ada beban lagi kan. Kesalahan dan dosa, imannya oke, ibadahnya oke, muamalahnya oke kan, pekerjaannya oke, tidak korupsi. Ini yang banyak korupsi gak siap mati dia. Yang curang bekerja gak siap mati dia. Dia tahu ini dosa ini katanya. Nanti malaikat tanya, saya dari mana kau dapat harta ini? Dari korupsi. Digampar sama malaikat, diinjak-injak sama malaikat, dihimpit sama bumi sampai tulang rusuknya bersatu. Makanya ketika gali kubur, proyek umum itu, rumah sakit, jalan atau apa, coba lihat, ada mayat yang kita temukan tulangnya berkumpul ya. Tulangnya berkumpul. Itu Rasulullah sudah katakan, orang-orang yang durhaka ketika dia hidup, itu nanti bumi pun ikut menyiksa dia. Bumi pun ikut, sehingga berkumpul tulangnya disiksa. Rohnya yang merasakan, bukan fisiknya yang merasakan. Karena fisiknya dari bumi, kemudian dimakan oleh bumi, tapi rohnya ditiupkan oleh Allah. Dari Allah datangnya. Karena Allah kekal, roh juga kekal hidupnya. Makanya di surga atau neraka itu khalidina fiha abada. Sebelum kita bicara tentang hidup setelah mati, kita akan lihat sedikit perjalanan hidup kita yang cukup panjang. Pertama, kita tidak ada, namanya mati. Kemudian kita hidup sekarang, namanya kita hidup. Kemudian nanti Allah matikan lagi. Yang orang katakan ke tempat peristirahatan terakhir. Ternyata tidak. Apa? Setelah itu Allah hidupkan kita kembali, yaitu pada hari kiamat nanti. Dan pada akhirnya kita akan Allah kembalikan kepadanya. Ini yang Allah katakan, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma ahyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu bisa kafir kepada Allah, ingkar pada sistem Allah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, padahal kamu mau tidak mau, siap tidak siap, beriman tidak beriman, beramal atau tidak beramal, kamu akan mengalami proses begini. Periode pertama, kamu dulu mati, tidak ada. Ya kan? Bapak berapa umurnya Pak sekarang Pak? 46. Ada sekarang, sejak 46 tahun yang lalu ada kan? Kalau nggak salah catat. Ininya, akta kelahirannya. Ya. Tapi kalau ditanya 50 tahun yang lalu di mana? Nggak tahu kan? Itu disebut di alam roh. Kita nggak tahu, Allah yang tahu. Kapan dilahirkan, di mana dilahirkan, dari ibu siapa, dari bapak siapa, itu punya Allah itu hak. Nggak ada seorang pun yang bisa menentukan. Lalu dilahirkan 46 tahun yang lalu. Nih sekarang, fa'ahyakum yang kedua. Tapi apakah hidup begini terus? Tidak. Tadi kita udah lihat, ada orang mati karena musibah. Kalau kita kumpulkan 1001 sebab mati.